Laras duduk di balkon kecilnya, sosoknya dibingkai oleh pagar berkarat. Ia memegang secangkir kopi panas, jari-jarinya melingkarinya dengan lembut. Pandangannya kosong, tenggelam dalam pikirannya. Impian masa kecilnya menjadi seorang penulis sukses seolah terkubur di bawah tumpukan realitas hidup yang keras. Laras, wanita 26 tahun dengan rambut hitam sebahu, melangkah ke kamar tidurnya yang kecil dan remang-remang. Dia mengenakan kemeja seragam kasir merah dengan tanda nama dan celana jeans gelap. Ekspresinya lelah, dan bahunya sedikit merosot. Kamar itu sederhana, buku-buku, laptop tua, dan kertas-kertas yang berserakan. Tempat tidur single dengan spray abu-abu sedikit tidak dirapikan, dan jendela kecil dengan tirai krem membiarkan masuknya cahaya kota yang redup. Suasananya terasa berat, mencerminkan kelelahan dan kehidupan rutinnya. Laras dengan rambut hitam sebahu, berbaring di tempat tidurnya yang kecil, mengenakan kaos putih longgar. Kamar itu remang-remang, dengan cahaya lembut dari lampu samping tempat tidur yang menghasilkan bayangan hangat. Matanya perlahan menutup, dan napasnya stabil saat dia tertidur. Kipas langit-langit berputar perlahan di atasnya, menciptakan suara dengungan samar. Kamar terasa sunyi, hampir membeku dalam waktu, saat alam bawah sadarnya mulai mengambil alih. Sebuah panggung besar yang terang benderang dikelilingi oleh ribuan orang yang bersorak-sorai. Di tengah panggung berdiri seorang wanita berusia 26 tahun bernama Laras dengan rambut hitam sebahu, mengenakan gaun biru tua yang elegan yang berkilauan di bawah lampu. Dia memegang buku yang baru diterbitkan di kedua tangan, dengan namanya dicetak tebal di sampulnya. Ekspresinya adalah campuran dari kekaguman dan ketidakpercayaan, seolah-olah dia tidak percaya momen ini nyata. Penonton adalah wajah-wajah yang kabur, diterangi oleh lampu sorot keemasan. Layar LED besar di belakangnya menampilkan wajahnya dan sampul buku, meningkatkan kemegahan pemandangan. Adegan itu menangkap mimpinya dengan jelas, membuatnya terasa hampir nyata. Laras, wanita dengan rambut hitam sebahu, tiba-tiba terbangun di kamar tidurnya yang kecil dan remang-remang. Dia mengenakan kaos putih longgar, matanya terbelalak kaget saat dia duduk dengan tiba-tiba. Butiran keringat di dahinya, dan napasnya berat. Kamar tetap sunyi, dengan sinar matahari pagi yang menyaring melalui tirai krem, menghasilkan rona keemasan lembut. Spray tempat tidurnya sedikit berantakan, dan jam di meja menunjukkan pukul 5.30 pagi. Buku-buku dan kertas yang berserakan duduk di samping laptop lama, yang masih terbuka dari malam sebelumnya. Laras terbangun dari mimpinya seakan tidak percaya pada mimpinya menjadi seorang penulis dan Laras masih terbawa pada emosi yang tersisa dari mimpinya itu. Laras mulai bertanya-tanya. Kenapa aku terus mengalami mimpi ini, pikirnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Dalam toko serba ada kecil yang terang benderang, Laras berdiri di belakang mesin kasir. Ia mengenakan kemeja seragam merah dengan label nama dan celana jeans gelap. Seorang pelanggan setengah baya dengan setelan formal menyerahkan uang kembaliannya dan tiba-tiba seorang pelanggan berkata, "Kamu punya wajah seorang penulis. Pernah berpikir untuk menulis buku?" Laras tersentak, jantungnya berdebar. Bagaimana mungkin orang asing bisa berkata seperti itu? Mata Laras sedikit melebar, tangannya membeku di udara memegang bungkusan makaroni, seolah-olah waktu telah berhenti. Di belakangnya, rak-rak yang penuh dengan makanan ringan, minuman, dan barang-barang rumah tangga berjejer di toko. Hari berikutnya, Laras dengan kaos kuning menunduk di lantai toko buku, matanya terpantul pada sebuah buku yang jatuh dari rak sebuah toko swalayan dalam gerakan lambat. Buku berjudul, Berani Mengejar Mimpi, itu jatuh di lantai keramik putih dengan bunyi dentuman pelan. Sampulnya agak usang, dengan huruf-huruf emas yang terpantul di bawah lampu neon toko. Laras menggigil. Seakan semesta ingin mengatakan sesuatu padanya. Laras akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda itu. Ia membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Malam itu, sepulang kerja, ia mengambil laptop tua yang hampir berdebu dan mulai mengetik. Jari-jarinya bergetar, tetapi ia menolak berhenti. Ia menuliskan kisah-kisah yang selama ini hanya tersimpan di kepalanya. Malam demi malam, ia menulis tanpa henti, kehilangan jejak waktu. Ia rela mengorbankan waktu tidur, bahkan sesekali lupa makan. Namun, ada satu hal yang ia lakukan yang benar-benar tak terduga, ia mengirimkan naskahnya ke sebuah penerbit besar tanpa berpikir panjang. Biasanya, Laras adalah orang yang penuh keraguan dan takut akan penolakan.
Tapi kali ini, ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengambil risiko. Apapun yang terjadi, setidaknya aku sudah mencoba, gumamnya, menekan tombol kirim di emailnya. Laras tidak pernah menyangka bahwa email balasan dari penerbit akan datang lebih cepat dari dugaan. 1 minggu kemudian, ia menerima pesan yang membuatnya hampir pingsan. Kami sangat tertarik dengan naskah Anda. Kami ingin menerbitkannya secepatnya. Tangannya gemetar saat membaca email itu berulang kali. Air mata menggenang di matanya. Benarkah ini nyata? Ataukah ini masih bagian dari mimpinya? Hari-hari berikutnya berlalu bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Bukunya diterbitkan dan mendapat sambutan luar biasa. Media mulai meliput kisahnya. Nama Laras mulai dikenal di kalangan pecinta buku. Dan kemudian, datanglah hari yang telah ia lihat dalam mimpinya. Ia berdiri di atas panggung, memegang bukunya sendiri, dengan ribuan orang yang bersorak menyebut namanya. Di dalam hatinya, Laras tahu, semua ini tidak akan terjadi jika ia tidak berani mengambil langkah pertama yang tak terduga itu, percaya pada mimpinya sendiri. Kesuksesan ternyata bukanlah akhir dari perjalanan Laras. Setelah bukunya menjadi bestseller, ia dihadapkan dengan tantangan baru, tekanan untuk terus berkarya. Banyak orang mulai bertanya kapan buku keduanya akan terbit. Laras merasakan beban yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai meragukan dirinya lagi. Bagaimana jika aku hanya kebetulan sukses sekali? Bagaimana jika aku tidak bisa mengulanginya? Namun, Laras ingat bagaimana ia dulu percaya pada mimpinya. Dengan tekad yang sama, ia kembali ke laptopnya dan mulai menulis. Ia belajar dari para penulis besar, mengikuti workshop, dan memperdalam kemampuannya. Tak lama kemudian, buku keduanya pun terbit dan kembali mendapat sambutan luar biasa. Laras akhirnya menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi yang menjadi nyata, tetapi tentang keberanian untuk terus bertahan dan berkembang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menulis, bukan demi popularitas, tetapi karena inilah panggilannya. Kisah Laras menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak yang menghubunginya, mengatakan bahwa mereka mulai berani mengejar impian mereka setelah membaca kisahnya. Laras pun mulai sering diundang untuk berbicara dalam seminar, berbagi kisahnya tentang bagaimana mimpi bisa menjadi kenyataan jika seseorang berani mengambil langkah pertama. Kini, Laras tidak lagi hanya bermimpi. Ia telah hidup dalam mimpinya, dan lebih dari itu, ia telah menjadi bagian dari mimpi orang lain. Saat ia kembali berdiri di atas panggung dalam acara peluncuran buku ketiganya, ia tersenyum dan berkata, "Semua ini dimulai dari sebuah mimpi. Jangan pernah takut untuk mempercayainya." Semoga kisah ini bisa menginspirasi bagi kalian yang mempunyai cita-cita, bakat, dan keinginan yang terpendam untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar bisa terjadi selama ada kemauan, keinginan, dan tekad yang kuat. Salam literasi. Hopefully this story can inspire those of you who have dreams, talents, and hidden desires to make them a reality that can really happen as long as there is a strong will, desire, and determination. Greetings Literacy.